Nah, ini elektabilitas presiden pada saat survei dilakukan 23 hingga 24 Desember. Jadi fresh from the oven, baru kemarin ya, selesai datanya. Nah, ini Bapak sekalian bisa cek elektabilitas capres cawapres. Prabowo Gibran 46,7%. Jadi ini sekaligus menegaskan ya, karena kemarin muncul rilis sebuah lembaga yang namanya mirip ya, dengan kami ya. Jadi ada banyak sekali orang yang tanya ke saya, itu apakah indikator surveinya Pak Prabowo Gibran sudah menyentuh 50% plus? Saya bilang itu indikator yang lain. Kami belum menemukan data Prabowo Gibran menyentuh angka 50%, ya, belum sampai. Nah, peringkat kedua dan ketiga itu dalam margin of error ya. Saya ingatkan sekali lagi 2,9% margin of error kami. Jadi saya tidak tahu siapa yang unggul di antara Ganjar atau Anies. Jadi kalau misalnya tidak terjadi satu putaran, misteri Tuhan selain jodoh dan kematian adalah siapa pendamping Prabowo Gibran di putaran kedua. Itu kita belum bisa menebak sampai hari ini ya. Bisa Ganjar, bisa Anies. Tetapi peluang keduanya masih terbuka seandainya Prabowo Gibran gagal meraih 50% bersatu. Ini trennya. Jadi Bapak sekalian bisa cek. Ini jadi yang tren yang kami tampilkan di sini tren survei telepon. Ya. Jadi dari tadi yang kami tampilkan itu tren survei telepon. Kami tidak membandingkan tren survei telepon dengan survei tatap muka, karena itu tidak sama metodenya. Kalau survei tatap muka kan seluruh pemilih terwakili. Nah, kami biar adil hanya menampilkan perbandingan antar survei telepon. Tapi polanya mirip dengan survei tatap muka ya. Jadi kalau kita cek di sini Pak Prabowo sepanjang 2022 bahkan sampai awal 2023 itu kedodoran Pak Prabowo itu elektabilitasnya. Baru Pak Prabowo menyalip Mas Ganjar pasca insiden Piala Dunia U20 yang gagal. Mas Ganjar awalnya peringkat pertama terus, tetapi trennya mengalami penurunan. Mas Anies, nah ini sekalian bisa cek tuh ya, itu sempat mendekati elektabilitas Mas Ganjar di pertengahan tahun lalu. Jadi udah lama Mas Anies menyalip Pak Prabowo. Tapi kemudian trennya menurun. Nah, salah satu penjelasannya adalah approval rating Presiden Jokowi yang cenderung naik di sepanjang 2023. Nah, yang menarik, kalau kita lihat tren terutama pasca debat, Cawapres, elektabilitas Mas Anies sedikit turun. Elektabilitas Pak Prabowo Gibran sedikit naik. Sementara elektabilitas Ganjar Mahfud cenderung stagnan. Nah, ini apakah ada impact-nya berkaitan dengan performa debat Cawapres, nanti kita akan tampilkan di bawah. Ini demografi pendukung para paslon. Secara umum Pak Prabowo Gibran unggul di berbagai kelompok demografi secara umum ya. Tentu dengan proporsi keunggulan yang berbeda-beda. Itu yang menarik ini etnik Madura, meskipun sampelnya cuma 3%, mayoritas telak ya, mendukung Prabowo Gibran. Tapi di luar itu, misalnya etnik Jawa, Prabowo Gibran unggul tetapi tidak signifikan dibanding etnik Jawa yang memilih Ganjar Mahfud. Kelompok usia di bawah 21 tahun, Prabowo Gibran masih unggul, tetapi yang unggulnya lebih telak, terutama dari segmen 22 sampai 24 tahun. Ganjar cenderung kompetitif, terutama di kelompok pemilih tua. Mereka yang kuliahan itu masih banyak yang memilih Pak Prabowo Gibran, 45,8%. Disusul oleh pemilih berpendidikan tinggi yang memilih Mas Anies. Ini berdasarkan wilayah, sekalian bisa cek di situ ya. Pak Prabowo Gibran keunggulannya merata kecuali di Jawa Tengah dan DIY kalah sama Mas Ganjar.
Sementara Mas Anies meskipun kalah dibanding Pak Prabowo sangat kompetitif di Banten dan DKI. Kemudian ini yang sebelah kanan adalah basis pemilih partai. Pemilih PD Perjuangan relatif solid ke Ganjar, tapi ada 22% pemilih PDIP yang bocor ke Prabowo Gibran. Pemilih Gerindra jauh lebih solid ketimbang basis PDIP. Ya, mereka mendukung Prabowo Gibran. TTTJ di sini mereka yang tidak jawab ya. Kemudian kita punya data Golkar yang solid ke Pak Prabowo baru 53%. Pemilih Golkar yang bocor ke Anies cukup lumayan, sekitar seperempat. Ya. PKB belum solid, baru 44% yang memilih Anies, meskipun Caimin sekarang cawapresnya Anies. Nasdem juga masih banyak yang bocor ya, ke calon di luar Anies. PKS lebih solid. Nah ini gambarannya ya, sekalian ya. Nah yang menarik kalau kita cek basis pemilih Capres 2019, pemilih Pak Jokowi 55,5%, yang memilih Prabowo sekarang sudah lebih banyak dibanding pemilih Pak Jokowi yang memilih Ganjar, 41,6% dibanding 36%. Dan hanya 16% pemilih Pak Jokowi Kiai Maruf yang bocor ke Anies. Sementara pemilih Pak Prabowo Sandiaga Uno itu 53%, lebih dari 50 memilih Pak Prabowo, tetapi dalam jumlah yang signifikan memilih Pak Prabowo lama itu bocor ke Anies Baswedan. Nah ini simulasi head to head. Secara umum Pak Prabowo unggul melawan Anies. Bagaimana kalau Pak Prabowo nggak lolos putaran kedua? Yang lolos putaran kedua Anies versus Ganjar. Selisihnya tipis. Ganjar Mahfud sedikit unggul, tetapi tidak signifikan secara statistik. Bagaimana kalau Pak Prabowo Gibran lawan Ganjar Mahfud? Pak Prabowo unggul signifikan. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.